Warga resah atas ulah geng bermotor di sejumlah daerah. Inilah aksi salah satu dari mereka di Bandung, Jawa Barat. Bagi Anda pemilik kendaraan pribadi, bersiaplah menghemat pemakaian BBM. Kemungkinan pemerintah akan membatasi pembelian premium. Polisi gabungan dari Polda Metro, Lampung, dan Jawa Barat meringkus komplotan perampok sadis yang beraksi di Pulau Sumatera dan Jawa. 3 mantan pimpinan DPRD Sumatera Selatan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi sebesar 19 miliar rupiah. Yang ini mungkin menjadi inspirasi Anda untuk berkarya. Ada sepeda yang dimodifikasi menjadi punya mesin dari Bantul, Yogyakarta. Ya saudara, selamat pagi. Hari ini sudah hari Kamis 8 November 2007. Kembali saya Bayu Sutiono. Kali ini masih ditemani Ajeng Kamarati akan menghadirkan untuk Anda Liputan 6 Pagi. Ya saudara, seperti biasa sejumlah sajian informasi aktual telah kami siapkan untuk menemani Anda. Tetapi pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan khusus mengenai sebuah geng motor di Bandung, Jawa Barat yang sering melakukan tindakan kekerasan. Ya, dan selain itu saudara, sorotan kami pagi ini yang lain adalah akibat harga minyak dunia yang terus naik, kemungkinan pemerintah akan membatasi penjualan bensin premium hanya untuk motor dan kendaraan umum, tidak untuk pribadi. Ya, jadi saudara tetaplah bersama kami hingga 6.30 waktu Indonesia Barat nanti. Kami mulai Liputan 6 Pagi hari ini dengan laporan dari Bandung, Jawa Barat. Ya, Ajeng silakan. Ya. Saudara, sejumlah warga kota Bandung dan sekitarnya sudah sejak lama mengaku resah, terutama jika mereka pulang kerja atau harus berjalan pada malam hari. Hal ini disebabkan kebrutalan geng motor. Selain beraksi tanpa pandang bulu, para geng motor ini juga melakukan tindak kriminal tanpa basa-basi, sehingga mereka seringkali mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga. Sudah beberapa tahun geng motor ini beraksi baik di kota Bandung maupun di kota-kota lain di Jawa Barat. Selama itu pula, keberadaan mereka seolah menebar ketakutan kepada masyarakat. Mereka tidak hanya berkonvoi dengan sepeda motor di malam hari. Bila bertemu di jalan, ada saja aksi yang mereka lakukan sehingga membuat warga cemas. Kita kan sebagai warga merasa resah kalau pulang dari mana? Dari perjalanan pulang kantor, misalnya kemalaman naik motor ya. Nanti mungkin di jalan itu seakan-akan dia itu mau minta tolong, mau apa, mepet ke pinggir itu. Ternyata dia itu tujuannya lain ya. Jadi mereka ya seolah-olah menjadi raja jalanan lah begitu. Aksi kebrutalan di sebuah toko swalayan di Bandung beberapa waktu lalu misalnya dapat menggambarkan betapa kebrutalan para anggota geng motor meresahkan warga. Apalagi para anggota geng ini beraksi sesuka mereka tanpa ada pemicu. Tapi anehnya, para pelaku kebrutalan di toko ini tidak segera ditangkap meski tindak kriminal mereka terekam dalam kamera pengintai atau CCTV. Jadi pertanyaan bagi warga Bandung, siapa sebetulnya para anggota geng motor ini? Aparat susah ya, soalnya ya kalau yang saya tahu geng motor itu anak-anaknya. Ya anak-anaknya ya bapaknya mungkin ya gitulah. Ya, saya tahu sih seperti itu ya. Iya, jadi polisi juga kayaknya susah. Tindakan tegas terpulang pada polisi. Baru sebagian kecil anggota geng motor mereka tangkap. Jika pelaku-pelaku pentingnya masih bisa bebas, dikhawatirkan geng itu tidak akan jera dan akan terus beraksi. Tim koresponden SCTV melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Polwiltabes Bandung, Jawa Barat, saudara, mempertontonkan sebuah video. Isinya adalah ritual penerimaan anggota baru geng motor Briges. Itu nama salah satu geng motor yang ada di Bandung. Dan saudara, rekaman ini akan menampakkan kepada kita semua prosesi atau ritual penerimaan anggota baru sebuah geng motor yang juga ternyata penuh dengan cara kekerasan, seperti misalnya melakukan pemukulan. Maka kami mohon maaf jika gambar yang akan kami tayangkan mengganggu kenyamanan Anda pagi ini. Tetapi kami merasa harus menayangkannya untuk memperlihatkan betapa berbahayanya kelompok ini, terutama dengan tindak kekerasan yang kemudian mereka lakukan. Iya Kak dia. Ritual baru saja dimulai. Pukulan serta tendangan langsung mengawali penerimaan 6 anggota baru geng motor Briges. Iya Kak dia. Di dia terasisnya. Setuju
Ritual ini diadakan di sebuah hutan di Gunung Puntang, Bandung. Acara penerimaan tidak berhenti sampai di sini. Keenam calon anggota baru lantas bertelanjang dada dan kaki, sebab tugas baru telah menunggu. Mereka harus berkelahi satu sama lain. Usai berkelahi mereka direndam di sungai. Polisi menyebarkan rekaman ini untuk menunjukkan betapa berbahayanya geng motor. Cara-cara yang dipakai geng motor ini jelas menunjukkan tindak kekerasan dekat dengan mereka. Jika terhadap anggota sendiri mereka berani melakukannya, apalagi kepada orang lain. Sejak 2 tahun terakhir, aksi beberapa geng motor di Bandung telah meresahkan warga. Selain persaingan di antara sesama anggota geng yang seringkali berujung bentrokan fisik, kerap kali anggota geng motor tersebut mengganggu warga lain di jalanan, menjarah barang, hingga membunuh orang. Weni Surya melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Ya saudara, rekaman yang baru saja Anda saksikan didasarkan pada keterangan polisi yang dibuat pada tahun 2000. Ya, mungkin Anda bertanya dari mana kali ini SCTV mendapatkan gambarnya dari kepolisian, saudara. Dan meski 7 tahun telah berlalu, tahun 2000 itu terjadi, polisi tetap berharap jika ada di antara Anda yang mengenali wajah-wajah yang tayang di rekaman tadi, Anda bisa menghubungi Polwil Tabes Bandung. Nomornya Anda catat 085 2222 34 234. Saya ulangi, di Polwil Tabes Bandung dengan nomor 085 2222 34 234. Ya saudara, atau Anda juga bisa berbagi pengalaman kepada kami ya Pak ya, dengan mengirimkan email ke bayu.liputan6@sctv.co.id. Ya, kami tunggu. Mungkin Anda memiliki pengalaman atau paling tidak bisa membantu kepolisian untuk mengusut apa yang terjadi. Pagi hari ini kami fokus ke Bandung mengenai geng motor yang ada di sana. Dan masih mengenai geng motor dan masih juga di sekitar Jawa Barat, Ajeng akan menyampaikan laporan berikut aja. Ya baik. Ritual penerimaan yang menonjolkan adegan kekerasan bukanlah satu-satunya rekaman mengenai keberadaan geng motor di Bandung. Saudara, berikut ini kami akan perlihatkan kembali rekaman kejadian saat anggota geng motor mengganggu sebuah toko swalayan yang buka 24 jam di Jalan Cihamplas, Bandung. Dan menurut keterangan dalam rekaman, kejadian yang akan Anda saksikan berikut terjadi tahun lalu. Rekaman kamera pengintai atau CCTV di sebuah toko swalayan di Cihamplas, Bandung menunjukkan kebrutalan anggota geng motor. Tanpa sebab apapun, mereka tidak segan-segan merusak sebuah sepeda motor warga yang saat kejadian berada di depan toko swalayan. Sebagian isi toko swalayan turut hancur dilempar batu. Pemilik sepeda motor yang menjadi korban hanya bisa pasrah memungut sisa kendaraannya setelah dirusak anggota geng motor. Bukti rekaman ini menjadi saksi kebrutalan anggota geng motor saat mereka tengah beraksi. Bukan tak mungkin lebih banyak lagi kebrutalan anggota geng motor yang tak terekam kamera namun membekas di hati para korbannya. Weni Surya melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, menyikapi ulah para anggota geng sepeda motor yang sudah meresahkan masyarakat, pihak kepolisian berjanji akan segera menindak dan tidak akan memberi toleransi terhadap para pelakunya, meskipun kemungkinan kepolisian juga akan mendapatkan protes karena kebanyakan anggota geng motor ini masih di bawah umur. Kebrutalan anggota geng motor kena batunya. Salah seorang di antara mereka yang merusak sepeda motor warga dan toko swalayan di Cihamplas, Bandung tahun lalu telah tertangkap polisi. Kenapa konyol? Kok konyol 2 kali? Orang lain nggak salah kan? Iya, berapa kali sih ditahan gitu? Berapa kali ya? Kemarin. Berapa kali kamu? Ditahan berapa kali sama polisi? Urusan sama polisi berapa kali kamu? 2 kali. 2 kali. Ini yang berapa nih? Yang kedua. Polwil Tabes Bandung juga telah menangkap 7 orang anggota geng motor lainnya.
Mereka ditangkap saat tengah berkelahi antar sesama geng di sekitar Jalan M. Toha, Bandung. Polisi telah memanggil orang tua mereka dan mengharuskan semua anggota geng ini wajib lapor. Mereka terancam 9 bulan penjara karena berniat melakukan tindak kejahatan serta mengganggu orang lain. Melakukan pengerusakan, dan dia melakukan pengerusakan tidak melihat pandang bulu. Bahkan tukang jualan nasi goreng, kaki lima, bahkan orang lewat, mobil, dia melakukan pengerusakan. Bahkan tidak segan-segan dia melakukan tindak pidana yang sangat-sangat bikin orang cacat seumur hidup. Saya tidak main-main di masalah kelompok motor. Tidak ada pelindungan. Tetap kita proses sesuai hukum yang berlaku dan tidak ada penangguhan. Itu perlu digarisbawahi. Ya. Korban diantara sesama anggota geng motor yang terlibat tawuran sudah berjatuhan. Upaya jera yang dilakukan polisi dengan menangkap para pelaku kerusuhan harusnya membuat sadar anggota geng motor agar tak lagi berbuat anarkis, apalagi sampai mengganggu orang lain. Wendy Surya melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Ya saudara, ulah liar anggota geng motor ini selain tidak pandang bulu dalam mencari korban, juga mereka tidak bertindak tanpa basa-basi. Seorang korban kebrutalan geng motor yang ditemui SCTV mengungkapkan begitu bertemu anggota geng motor di jalan saat pulang kerja sekitar pukul 2 dini hari, tangannya tiba-tiba ditebas, lalu motornya dirampas. Dan berikutlah pengakuan korban yang namanya kami samarkan untuk menghindari aksi balas dendam. Itu saya pulang kerja sekitar jam 2 ya kejadiannya, pas di daerah Bebas Soekarno-Hatta saya dipepet sama satu motor, pelakunya berdua. Berapa motor? Yang mepet cuma satu motor dari belakang. Tanpa basa-basi mereka langsung nebas tangan. Terus setelah itu mereka minta motor, saya ngejauhin motor, mereka ngambil motor. Keadaan tangan saya sudah putus, saya pergi ke warga sekitar meminta bantuan. Ya, saudara, Anda sudah mengikuti laporan khusus kami di Liputan 6 pagi kali ini mengenai geng motor dengan tindak kekerasannya yang sangat memprihatinkan. Jadi kalau Anda melihat kebrutalan atau kekerasan yang dilakukan geng motor ini, laporkan saudara. Laporkan agar polisi bisa memenuhi janji mereka untuk bisa menindak tegas anggota geng motor yang juga melakukan tindak kekerasan tanpa pandang bulu ini. Dan kami masih akan menghadirkan kembali laporan khusus kami mengenai geng motor, terutama di daerah Jawa Barat, lepas pukul 6 di dalam Liputan 6 pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dan sekarang kami lanjutkan dengan informasi berikut mengenai kasus pembalakan liar yang diduga dilakukan Adeline Lis. Saudara, Adeline Lis yang divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara dengan dakwaan pembalakan liar, saat ini masih diburu polisi untuk kasus yang lain, yaitu pencucian uang atau money laundry. Kasus Adeline Lis sendiri masih menyisakan kontroversi, bahkan polemik antara polisi dengan Menteri Kehutanan. Pencarian Adeline Lis oleh Polda Sumatera Utara masih terus dilakukan. Sedangkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat ini menyusun memori kasasi ke Mahkamah Agung sebagai perlawanan atas vonis bebas Majelis Hakim kepada Adeline Lis yang dinilai kontroversial. Kita tempuh upaya hukum kasasi. Kita tempuh melalui prosedur hukum dan kita untuk menyatakan kasasi. Kasus pembalakan liar dan perusakan hutan dengan terdakwa Adeline Lis menimbulkan polemik antara aparat penegak hukum dengan Menteri Kehutanan yang dianggap tidak mendukung kasus ini. Pernyataan Menteri Kehutanan, polisi dan jaksa menurut introspeksi dengan bebasnya ini, saya pikir itu hal yang terbalik. Mestinya Menteri Kehutanan yang harus introspeksi, karena polisi ini membantu menegakkan hukum. Saya merasa berkewajiban melindungi perizinan-perizinan yang sudah diberikan. Ya, memang betul, tidak semua yang punya izin itu benar, iya. Tapi kan ada peraturan-peraturan yang mengikat. 2 hari lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas terdakwa pembalakan liar Adeline Lis. Tetapi saat ini Adeline kembali diburu polisi terkait kasus pencucian uang.
Tim Liputan SCTV melaporkan dari Medan dan Jakarta. Ya, saudara, laporan berikut juga perlu Anda perhatikan dengan khusus karena bagi Anda pemilik kendaraan pribadi, bersiaplah untuk menghemat pemakaian BBM. Kemungkinan pemerintah akan memberlakukan pembatasan pembelian premium bagi kendaraan pribadi di SPBU. Dan kebijakan ini dilakukan karena harga minyak dunia yang terus naik. Mekanisme pembatasan hingga saat ini masih didiskusikan dan akan berlaku bila harga minyak mentah dunia menembus angka $100 per barelnya. Harga minyak dunia masih bergejolak dan kecenderungannya terus naik. Implikasinya, beban pemerintah untuk subsidi BBM akan semakin berat. Jika harga minyak dunia terus naik hingga menembus $100 per barel, pemerintah akan mengambil langkah untuk menekan subsidi BBM. Salah satu opsi adalah kemungkinan pembatasan pembelian premium. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut kemungkinannya. Pembatasan pembelian premium diberlakukan pada pengguna kendaraan pribadi langsung di SPBU. Pembatasan pembelian premium tidak berlaku bagi angkutan umum. Program ini hanya akan diberlakukan bila harga minyak mentah dunia menembus batas psikologis $100 per barel. Namun sampai sekarang mekanisme pembatasan masih didiskusikan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun membantah akan menaikkan harga BBM tahun depan. Menurut Presiden, rumusan paket kebijakan yang akan dikeluarkan tidak akan mengguncangkan perekonomian, termasuk tidak mengubah APBN. Fenomena global, kewajiban kita melakukan langkah-langkah domestik, termasuk APBN, kebijakan-kebijakan yang lain supaya kita bisa mengatasi, ada solusi, tidak mengguncangkan perekonomian kita, tidak mengganggu APBN kita. Sebelumnya pemerintah sempat menyatakan kenaikan harga minyak dunia masih dapat diatasi dalam anggaran negara sampai pertengahan tahun depan. Tetapi dengan adanya usulan kebijakan ini, tampaknya pemerintah sudah menyiapkan skenario terburuk untuk menyelamatkan anggaran negara. Muhammad Akhir melaporkan dari Jakarta. Ya, Anda masih di Liputan 6 Pagi, saudara, bersama saya Bayu Sutiono dan Ajeng Kamarati. Wacana premium hanya untuk motor dan kendaraan umum, sementara kendaraan pribadi harus menggunakan Pertamax nantinya mungkin atau bisa saja direalisasikan pemerintah jika harga minyak dunia menembus $100 per barel seperti yang diprediksi. Sekarang saja harga minyaknya sudah $98 Amerika Serikat per barel. Nah, saudara, kami tunggu bagaimana pendapat Anda. Dan Anda bisa SMS ke Liputan 6 Pagi SCTV dengan mengetik komentar Anda spasi pagi dan kirimkan ke nomor 7266. Dan komentar Anda akan kami tayangkan dalam news sticker atau teks berjalan di sepanjang Liputan 6 Pagi ini. Ya, dan Anda juga bisa menyampaikan komentar melalui surat elektronik atau email ke bayu.liputan6@sctv.co.id. Saudara, usahakan agar email Anda terutama tidak dalam format teks sederhana atau bukan HTML. Sekitar 1 jam lagi saya akan membacakan beberapa email ataupun SMS dari Anda.